Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Lisfa Sentosa Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah tabligh dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang adab-adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, di zaman sekarang ini, zaman yang sudah modern, teknologi canggih sudah bertebaran di mana-mana. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, kita dimudahkan untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, informasi dari belahan dunia manapun dapat kita ketahui dalam waktu yang singkat. Karena kemajuan teknologi juga, kita lebih mudah untuk berteman dan bergaul dengan siapapun. Nah, akan tetapi, seperti yang sudah kita pelajari, ada beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis khususnya. Khususnya untuk kita, para remaja muslim, kita harus mengetahui adab-adab dan batasan-batasan dalam bergaul agar tidak salah langkah, agar tidak menyalahi syariat. Nah, apa saja sih batasan-batasan atau adab-adab dalam bergaul dengan lawan jenis? Mari kita ketahui satu persatu. Oke, yang pertama yaitu berteman semata-mata karena Allah. Islam mengajarkan kita untuk berteman semata-mata karena Allah, karena kasih sayang Allah, karena mengharap ridha Allah, bukan karena apapun. Islam juga mengajarkan kita untuk menjalin ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ataupun ukhuwah basyariyah. Nah, dalam bergaul, kita selaku umat Islam itu harus semata-mata mengedepankan niat kita itu hanya untuk Allah, berteman semata-mata karena Allah. Ukhuwah yang didasari karena keimanan, yang semata-mata karena Allah itu adalah ukhuwah yang saling menjaga, saling melindungi, saling menghargai, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Bukan pertemanan yang malah saling menyakiti, melukai, mengadu domba, atau bahkan pertemanan yang pamrih. Misalnya, aku berteman dengan si A karena ingin mengharapkan kekayaannya. Atau misalnya aku berteman dengan si B karena popularitas yang dia punya. Bukan itu semua. Pertemanan karena Allah adalah pertemanan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Poin kedua, yaitu menutup aurat. Seperti yang kita ketahui, aurat adalah segala sesuatu yang wajib ditutupi, atau bagian-bagian tertentu pada tubuh manusia yang wajib ditutupi. Jadi, aurat itu tidak boleh terlihat oleh orang lain, orang yang bukan menjadi mahram kita. Nah, siapa saja mahram kita itu dapat kalian cari sendiri, ada dalam Al-Quran. Nah, biasanya yang sering disoroti tentang masalah aurat ini adalah perempuan, kaum Hawa. Nah, tetapi yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa aurat bukan hanya dimiliki oleh perempuan, tetapi laki-laki juga memiliki aurat tentunya. Adapun aurat laki-laki yaitu adalah dari pusar hingga ke lutut. Nah, untuk laki-laki, jika kalian ingin bermain bola atau bermain futsal, kalian juga masih bisa kok menjaga aurat, yaitu dengan memakai training yang menutupi sampai lutut. Atau misalnya jika tidak ada, ya pakailah pelindung lutut. Selain melindungi dari luka, juga melindungi dari dosa. Jadi, nggak ada tuh alasan untuk tidak mematuhi syariat. Semua itu pasti ada jalannya. Nah, adapun untuk perempuan, seperti yang kita ketahui, auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali yang biasa terlihat, yaitu wajah dan telapak tangan. Para ulama juga banyak pendapat ulama tentang hal ini, banyak ikhtilaf gitu kan. Tetapi untuk menjaga kita, untuk lebih menjaga diri kita, kenapa tidak kita memakai pendapat yang seperti tadi gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang berpendapat, wah nggak adil banget nih, perempuan tuh banyak banget auratnya, sedangkan laki-laki mereka cuma dari pusar sampai lutut doang gitu kan. Nah,
Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, kita jawab aja, iya, memang Allah mengistimewakan kita kaum perempuan dengan penjagaan yang begitu baik. Karena pada hakikatnya perempuan itu adalah aurat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Yang artinya perempuan itu adalah aurat. Ketika dia keluar, maka setan akan memperindah dirinya di mata laki-laki. Jadi sudah sepatutnya kita untuk menyempurnakan dalam menutup aurat. Sudah sepatutnya kita menutup aurat dengan sempurna. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri kaum mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, kita sebagai umat Islam, khususnya terlebih kita sudah tahu ilmu-ilmunya dari guru-guru kita harus bisa menjaga aurat kita dari pandangan-pandangan orang yang bukan mahram kita, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, poin ketiga, yaitu menjaga kemaluan. Seperti yang terkandung dalam Quran Surat An-Nur, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga pandangan dan kemaluan. Tentu di balik itu semua ada hikmah besar yang Allah siapkan untuk kita. Salah satunya yaitu untuk menjaga kehormatan kita dan sebagai salah satu jalan untuk kita agar mendekatkan diri kepada Allah. Di zaman sekarang ini, zaman di mana serba canggih, teknologi sudah semakin cepat, sudah terus berkembang, sehingga informasi dapat tersebar begitu cepatnya. Begitu juga dengan arus globalisasi yang sekarang dapat kita rasakan. Budaya-budaya asing diserap tanpa diketahui benar atau buruknya, tanpa disaring benar atau buruknya. Di luar sana, banyak kita temukan, banyak kita lihat bagaimana para remaja bergaul dengan bebasnya. Mereka bergaul tanpa memikirkan efek yang timbul setelahnya. Di zaman ini, penting sekali untuk kita menanamkan kembali nilai-nilai Islam yang perlahan hilang, agar tidak tersesat di jalan yang salah. Juga jangan lupa untuk terus belajar dan mencari lingkungan yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita akan pentingnya syariat Islam. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu menundukkan pandangan. Seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 23 yang tadi telah disebutkan, bahwa Islam juga memerintahkan agar kita untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini bukan hanya untuk di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Ketika kita telah berhasil melewati rintangan untuk menundukkan pandangan di dunia nyata, ketika misalnya ada laki-laki melewat atau perempuan lewat, kita menundukkan pandangan, tetapi dengan bebasnya kita di dunia maya atau di sosial media, kita menstalk artis-artis luar negeri, boyband, opo-opo Korea misalnya. Nah, itu nggak kayak gitu. Tapi menundukkan pandangan ini harus dunia maya dan dunia nyata. Karena ada peribahasa kan yang mengatakan bahwa dari mata turun ke hati. Pendapat yang tadi itu bisa diterima sih, karena dari pandangan itu dapat mempengaruhi tindakan yang digerakkan oleh hati. Nah, dengan menundukkan pandangan, kita dapat terhindar dari segala macam zina insya Allah. Misalnya zina mata, zina hati, zina pikiran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga pandangan kita sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kelima, sekaligus poin yang terakhir, yaitu saling bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Selain adab-adab, ada juga hal-hal yang harus kita hindari untuk dilakukan. Yang pertama yaitu ikhtilat. Ikhtilat adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat tanpa suatu kepentingan. Emang kenapa sih nggak boleh gitu kan? Nah, karena dikhawatirkan dengan adanya ikhtilat itu akan terjadi kontak mata, kontak hati, dan kontak-kontakan lainnya gitu loh. Juga sebenarnya boleh diperbolehkan ikhtilat, tapi dalam 3 kasus atau 3 kondisi, yaitu dalam muamalah, pendidikan, dan kesehatan. Hikmah dari
dilarangnya ikhtilat ini adalah untuk menjaga kehormatan kita dan untuk menghindari dari fitnah dan bisikan-bisikan setan yang akan mempengaruhi tindakan lainnya, tindakan yang selanjutnya. Yang kedua yaitu khalwat. Khalwat itu adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi. Khalwat ini sudah jelas ya, itu kan karena kalau misalnya sudah berdua-duaan akan timbul rasa nyaman sehingga timbul sebuah pikiran untuk melakukan perbuatan yang bukan-bukan. Nah, auzubillahi min dzalik. Seperti dalam Quran surat Al-Isra yang sering kita dengar dan sering para dai gaung-gaungkan, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Mungkin teman-teman sudah familiar sekali dengan ayat ini. Itulah ayat yang melarang untuk berdua-duaan. Dan yang ketiga adalah berhias dengan berlebihan. Nah, berhias dengan berlebihan ini lebih dikhususkan, lebih ditujukan untuk perempuan. Karena perempuan adalah tadi hakikatnya adalah aurat. Ketika perempuan berhias ya berhias ya yang sewajarnya, jangan sampai menimbulkan ketertarikan atau mencolok gitu di depan mata laki-laki gitu loh kan. Jadi berpakaianlah dan berhias yang sewajar-wajarnya saja. Dari uraian-uraian yang telah kita sebutkan, dapat disimpulkan bahwa ada 5 adab berteman dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu berteman semata-mata karena Allah, menutup aurat, menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan saling bertanggung jawab. Ada juga hal-hal yang harus kita hindari dalam berteman dan bergaul, yaitu yang pertama ikhtilat, yang kedua khalwat, dan yang ketiga berhias dengan berlebihan. Karena pada hakikatnya, khalwat dan ikhtilat itu seperti zat adiktif, yang dimana membuat candu pikiran, hati, akal, dan pelakunya untuk melakukan kemaksiatan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu, kita harus membentengi diri kita dengan ilmu-ilmu yang harus kita terus cari dan harus kita tekuni dan dalami ilmu-ilmunya kepada guru-guru kita. Dan juga kita harus mencari lingkungan pertemanan yang baik, yang mengarahkan kita dan menuntun kita ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga kita harus sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan murni datang dari saya. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.